melanjutkan materi kita, ya, tapi langsung praktek ke soalnya aja ya. Misalkan ada rumus yang baru, nanti saya tunjukkan rumus yang mana yang dipakai ya. Tapi untuk lebih selengkapnya, maksudnya filtrasi itu kan macamnya banyak ya. Ada filtrasi yang biasa, maksudnya filternya dia flat horizontal, ada yang bentuknya spiral, ada yang bentuknya hulu ya, kemudian ada yang bentuknya dia rotary drum filter ya, bermacam-macam. Sebenarnya konsepnya itu mirip, tapi ya ada sedikit perbedaan ya. Perbedaannya pada beberapa, misalkan driving force-nya, misalkan kalau yang rotary drum filter dia ada gaya sentrifugalnya ya. Cuma itu aja ya. Baik, sekarang kita bahas problem 1422 ya. Problem 1422 ini sebenarnya mirip dengan problem 1421 ya. Untuk mengingat kembali supaya ingatan kita muncul lagi, mari kita bahas bersama 1422, filtration constant for constant pressure filtration. Diberikan data filtrasi dengan tekanan 194,4 kN meter persegi. A report for the same slurry and press as in problem 1421. Nah ini dia ada filtrasi, tekanannya konstan, rate-nya konstan, tekanannya sebesar 194,4 kN per meter persegi. Kemudian data lain-lainnya for same slurry ya, berarti dia slurry-nya itu propertinya sama dengan problem 1421. Misalkan apa propertinya itu? Nah, 1421 di sini kan ada slurry concentration was, nah, ini nilainya 23,47 kg solid per meter kubik filtrat. Demikian juga yang lainnya, misalkan ada luasan ya, luasan dari filter yang digunakan itu luasannya sama. Cuma di sini yang beda ya, tekanan sama, diberikan data volume dan waktu ya. Ini volume filtrat, ini waktu filtratnya. Ya, oke, mari kita kerjakan bersama. Ini dengan metode grafik ya, ditanyakan alfa dan Rm. Ya, mari kita kerjakan bersama. Ini soalnya saya copy dulu ya, biar tidak bolak-balik buka soal. Ini sudah ada jawabannya. Nanti kita kerjakan bersama apakah jawabannya sama atau berbeda. Kalau berbeda berarti ada yang keliru. Nah, problem 1422. Nah, di sini diberikan diketahui apa saja ini. Ini tekanan ya, berarti pressure drop.
delta P ya. Ini delta P nya sebesar 194,4. Ini dalam kilo Newton ya. Jadikan Newton, kalau dijadikan Newton sama dengan 194 ya, sama dengan ini ya, kalikan 1000 ya. Ton. Ini delta P nya. Kemudian apalagi ya yang dimensinya ya, dimensi kita tulis dulu. Selari konsentrasinya 23,43. Berarti dia selari concentration CS ya. CS sama dengan 23,47. Satuannya kilogram solid per meter kubik ya. Nah kemudian luasannya berapa? 0,0439. Satuannya meter persegi. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini filtrasi suhunya 25 derajat Celcius ya. Ini untuk mencari mu nanti ya, mencari viskositas. Filtrasi berjalan pada suhu ruang. Terus kemudian ditanya, ini adalah apa namanya? Yang pertama, pertanyaannya memang cuma satu ya, berarti resistansi filter cake ya. Resistansi filter cake nya berapa? Dalam kurung alfa ya nanti ya. Penyelesaian ya, kita kerjakan bersama. Nah ini berarti harus ini dulu ya. Nah, ini harus digambar dulu grafiknya karena ini kan metode penyelesaiannya metode grafik ya. Ini V kali 10 pangkat 3. Kemudian ini adalah time ya. 0,51 ya, ini sampai berapa? 5. Terus ini kelihatan. Time-nya 6,3 14 kemudian 24,2 37 51,7 69 88,8 110 134 paling bawah 160. Nah, setelah kita gambar ya. Setelah kita data maka kita gambar ya. Di sini
Ini dulu ya, belum dihitung ya. T per V. T per V ya, dalam kurung ya, pangkat 10 pangkat min 3. Nah, berarti sama dengan time ya dibagi V. Nah, berarti dapat nilainya sekian. Oke ya, setelah T per V kita hitung, maka kita plot ya. Plotnya apa versus apa ya. Berarti yang V ini adalah sumbu X, kemudian T per V ini adalah sumbu Y. Ini saya kasih warna lain ya. Oke, kita insert, kemudian ini ya, kita pilih yang scatter bisa agar bisa nampak XY nya. Nah, segini aja cukup ya. Klik kanan, select data, add. Nah, ini X nya adalah ini ya, V kali 10 pangkat 3. Y nya adalah T per V. Kemudian oke. Ini judulnya dihapus ya, agar nampak lebih jelas ya. Berarti nah ini kemudian ini ya. Ini. Nah, kemudian kita klik titiknya. Nah, klik kanan, kita add trend line. Kita tambahkan persamaannya. R kuadratnya nggak usah ya, karena kita tidak menggunakan interpolasi maupun ekstrapolasi. Ini saya perbesar persamaan. Nah, segini aja cukup. Nah, ini kan persamaannya. Nah, ini. Nah, ini dapat ya. Ini saya copy dulu. Berarti persamaan garis sama dengan ini ya. Persamaan garisnya ini. Nah, maka dia ini ya, apa namanya? Kan konsepnya ini. Ya, dimana dia slope-nya merupakan KP per 2, kemudian intercept-nya merupakan B. Ya. Baik KP maupun B ini sama-sama konstanta. Ya. Nah, maka dia ini KP per 2 sama dengan 4,422. Maka KP sama dengan ini kalikan kan? Nah, kalikan 2. Jadi segini. Nah, ini hati-hati ya. Ini plotnya dalam yang Y ini 10 pangkat min 3, yang V ini dalam pangkat 3.
Nah, ini hati-hati ya. Berarti kalau nilai aslinya X-nya 3, nah 3 dikurangi min 3 sama dengan 6. Nah, berarti kalau seperti ini ya, sama dengan ya, kali 10 pangkat 6 kalikan 1 juta. Nyambung nggak? Ya, ya, kayak gitu ya. Barangkali yang pernah ikut les ya, ikut les dulu ketika SMA itu ada cara cepat, ada cara lambat ya. Biasanya kalau XY-nya dalam bentuk pangkat gini kan biasanya dikurangi ya. Nah, dalam hal itu ini karena 3 ini min 3 berarti dia 6 ya, berarti pangkat 6. Jadinya segini. Nah, satuannya apa? Ya, satuannya di Jenkoplis kan sudah dijelaskan ya, berarti second per meter pangkat 6. Ini KP-nya. Kemudian B-nya ya. B-nya itu adalah slope. Slope. Intercept. Ya. B-nya itu intercept. Sama dengan berapa? 9,7969. 9,7969. Nah, karena intercept itu kan sebenarnya letaknya 59. Oh iya, salah ketik ya. Nah, karena intercept itu letaknya pada sumbu X. Nah, sini kan. Berarti dia bagaimana? Ya. Berarti dia tidak, maksudnya X-nya ini tidak ikut berperan ya, berarti dia pangkat 3. Berarti sama dengan ini kalikan 1000 ya, ini. Atau kalau pengen lebih awalnya itu pengen lebih amannya, ini nggak usah ditulis pangkat-pangkat kayak gini, ditulis aja nilai aslinya. Misalkan ini ya volume ya, ini nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak kayak gini, tapi ditulis 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan seterusnya. Kalau pengen lebih aman ya, maksudnya mengantisipasi kalian itu lupa menulis pangkatnya ya, lupa mengkonversikan pangkatnya. Tapi kalau terbiasa dengan cara seperti ini ya nggak apa-apa ya. Oke ya. Kemudian nah, setelah dapat ini nah, berarti ke ini persamaan. Nah ini kita ke persamaan 14, 2, 14 dan persamaan 12, 2, 15. Kalau persamaan 14, 2, 14 ini untuk mencari ini yang ditanyakan alfa. Kalau yang 14, 2, 15 ini untuk mencari RM, di mana alfa itu resistansi filter cake-nya, kalau RM adalah resistansi filter. Yang ditanyakan kan alfa. Berarti kita copy yang ini. Kemudian persamaan 14 berapa tadi? 14, 2 14, 2 14 ya. Nah,
Ini yang apa? Nilai Kp sudah ada, mu ya. Mu ini cari di appendix A 2 sekian ya, tentang data viskositas dari air. Alfa yang ditanyakan, CS ini tadi datanya ada, A ini datanya ada, min delta P ada. Sekarang berarti mu ya, viskositas sama dengan berapa viskositasnya. Nah, kita cari aja. Saya tak buka baru. Viskositasnya ini ada di appendix. Kalau viskositas air itu appendix A2 ya. Ya, A2 berapa nanti kita lihat. Ini densitas. Nah, ini appendix A24. A24 pada suhu ruangan ya. Suhu ruangan itu 298,15 ya, atau 25 derajat Celcius. Nah, ini viskositasnya 0,8937. 0,8937. Satuannya apa? Ya, kita lihat aja satuannya. Kilogram meter second. Ini viscosity 10 pangkat 3. Berarti kalau angka aslinya 10 pangkat 3, nolnya dihilangkan, ditambah. Kalau dihilangkan nanti kali 10 pangkat min 4 ya. Kalau ditulis berarti nolnya tambah 3 gitu. Nah ini ya. Satuannya apa tadi? Kilogram per meter second. Nah udah ya. Nah, kemudian masukkan ke persamaan 14 2 14. Maka Kp sama dengan kok Kp alfa ya, atau resistansi filter cake sama dengan nah, berarti kan Kp, mana Kp? Kp kemudian dikalikan A pangkat 2, hanya ini kan, A pangkat 2, kemudian dibagi kali dulu ya, kali kan, kali P ya. P nya ini, kemudian dibagi apa? Bagi mu, viskositas ya. Ini kasih dalam kurung ya, biar nggak kacau nanti. Kalikan konsentrasi CS nya. Nah, oke. Nah, nilainya ini 1,57968 sekian kali 10 pangkat 11 ya. Kita cocokkan dengan kuncinya ya. Kuncinya 1,61 kali 10 pangkat 11 ya. Ini nggak apa-apa ya, pengaruh pembulatan ya. Pengaruh pembulatan biasanya itu viskositasnya yang dibulatkan atau apa ya, persamaan garis tadi ya. Dari grafik itu tadi, ini kan koma-komaan ya. Bisa jadi dia 2 angka di belakang koma, bisa jadi 3 angka di belakang koma ya. Kalau kita kan kita tulis semua ya.
satuannya meter kilogram. Meter per kilogram. Betul ya? Ini kasih warna. Untuk 1422 ada yang bingung? Yang 1422 ya, ini saya rasa sama dengan 1421. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya. 1423. 1423. Ya, 1423. Ini tentang compressibility of filter cake. Maksudnya itu compressibility filter cake itu bagaimana? Jadi ceritanya filter cake itu semakin lama itu semakin tebal ya. Filter cake itu semakin lama semakin tebal. Anggap saja misalkan dia 1 menit pertama ya. Misalkan dia 1 menit pertama dia tebalnya segini misalkan ya. Ini 1 menit pertama. Nah, tebalnya segini. Kemudian dia 1 menit kedua ya, dia tebalnya segini ya. Jadi ya, sedikit lebih tebal. Misalkan nih saya kasih warna. Nah, ini. Nah. Kemudian ini ya, 1 menit ketiga dia tebalnya segini, kecil. Kadang ada yang polanya teratur ya, semakin lama dia semakin tebal. Ada yang ketebalannya dia tidak teratur. Ya, tergantung apa ya. Ya tergantung dari apa yang difiltrasi ya. Nah, ada yang bentuknya teratur. Ini misalkan saya kasih warna abu-abu. Ada yang polanya seperti ini. Ada yang polanya itu teratur. Misalkan 1 menit pertama ya filter cake-nya tebalnya segini. 1 menit kedua dia filter cake-nya tebalnya segini. 1 menit ketiga dia filter cake-nya tebalnya segini. Nah, macam-macam ya, polanya macam-macam tergantung dari apa yang akan difiltrasi. Tapi kalau misalkan dia tekanannya konstan ya, dia dianggap homogen ya, setiap bagiannya sama, ya, biasanya dia bentuknya seperti ini ya. Jadi tipis ya. Kemudian dia filter cake 1 menit kedua dia lebih tebal ya. Kemudian 1 menit ketiga dia yang paling tebal. Nah,
ini dari kecil ke besar ke lebih besar lagi. Ini ada yang namanya compressibility of filter cake ya, kompresibilitas dari filter cake-nya. Itu disimbolkan dengan apa? Ya, disimbolkan dengan ini ya, saya kasih tahu. Compressibility filter cake ya, itu diatur dalam persamaan 14:2:11. Nah, ini kasih tanda, ini persamaan penting ya, 14:2:11. Dimana ini alfa sama dengan alfa 0 kalikan min delta P pangkat S. Nah, ini pangkat S. Kalau alfa itu resistansi filter cake akhir. Kalau alfa 0 resistansi filter cake awal. Min delta P itu adalah pressure drop. Nah, S di sini adalah kompresibilitas dari filter cake-nya. Jadi yang S ini. Nah, S ini ada nilainya nanti ini. Ya, ada nilainya. Use the data for specific cake resistance alpha from example 14:21, problem 14:21 dan 14:22. Tentukan kompresibilitas konstan S ya, konstanta dari kompresibilitas. Nah, ini berarti di data dulu ya, di data dulu. Ini kan datanya pakai example 14:21 ya. Kemudian problem 14:21, kemudian problem 14:22. Nah, ya, kita data aja ya. Ketahui nah, yang berbeda itu adalah pressure drop ya, min delta P. Min delta P sama alfa ya. Nah, min delta V nya example 14:21. Example 14:21. Kita cari example 14:21. Nah, ini ya, example 14:21. Nah, alfanya ini. Cari yang satuan SI aja ya. 1,863. 1,863 kali 10 pangkat berapa tadi? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini ya. Pressure dropnya biasanya di soal 338 kilonewton ya, berarti tambah 01. Nah, sekarang ke problem 14:21. Problem 14:21. Nah, ini saya sudah buka ini. Delta P nya 46,2. 46,2. Alfanya dapat berapa alfanya? Nah, ini yang kapan hari kita hitung bersama. Alfanya 1,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
ini ya. Nah, sekarang 1422. Nah, ini 1422 delta P-nya ini ya. Nah, ini delta P-nya sama dengan ini. Nah, alfanya sama dengan ini kan. Ya, oke. Ini. Nah, sekarang ini kan perintahnya disuruh mencari ini ya, compressibility filter cake. Nah, kemudian disuruh menggambar alpha versus delta delta P. Ya paling enak digambar dulu aja. Ini digambar. Ya. Ini. Nah kalau tidak di ini kok gini ya? Hmm? 338 berarti kurang 2 gitu. Nah gini ya, makanya hasilnya kok ini ya. Terima kasih ya. Kemudian dibuat plot. Ini plotnya sudah benar belum? Alpha sumbu X, ini kebalik ya ini. Plot ya, alpha versus delta P. Ya, ini berarti datanya perlu dibenarkan ya. Remove dulu, add X-nya alpha, kemudian dia Y-nya adalah delta P. Nah, gini. Ini adalah alpha. Ya, kemudian ini adalah delta P. Ya, min delta P. Nah, kalau nilainya asli ya ditulis, persamaannya nanti juga berbeda ya. Nah, ini misalkan display equation. Nah, persamaannya kan dalam pangkat ini kan. Ini saya perbesar. Nah, kalau persamaan aslinya ditulis, angka aslinya ditulis, angka asli yang ini ya, XY-nya kan pangkatnya saya masukkan semua. Persamaannya itu yang slope-nya itu dalam pangkat 6 ya. Dalam pangkat 6 kan. Yang ini apa namanya? Intercept-nya dalam pangkat 3. Nah, ini kemudian ini kan disuruh mencari compressibility dari filter cake ya. Berarti kan alpha ini ya. Nah, cara mencari compressibility dari filter cake caranya bagaimana ya? Kalau misalkan ini diekstrapolasi bisa ya. Artinya kalau diekstrapolasi kan ini berarti ini ke kiri bawah ya. Kemudian yang terakhir ini ke kanan atas. Atau bisa juga itu ya, anggap saja ini 3 titik ini sudah valid ya. Biasanya kalau dalam eksperimen variabel 3 itu biasanya, maksudnya 3 titik itu dianggap dia kurang valid ya. Ya, bagaimanapun 3 itu kan bentuknya pasti seret gini kan, nggak ada seret terus nggak ada ya, jadi dalam penelitian itu sebenarnya kalau kita meneliti sesuatu ya, variabelnya itu minimal 4 ya.
Kalau 3 ya bagaimanapun diregresikan ya hasilnya kurang bagus ya. Apalagi cuma 2 ya. Kalau cuma 2 ya bagaimanapun diregresikan pasti dia R-nya sama dengan 1 ya. 2 titik gini diregresikan seret ya. Pasti R kuadratnya sama dengan 1. Nah. Ya ini sebenarnya kalau menurut kaidah ilmiah ini sebenarnya titiknya kurang ya. Sehingga dia harus di ekstrapolasi ya, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ekstrapolasi. Ya, ekstrapolasinya titiknya alfa sama dengan berapa dan alfa sama dengan berapa. Nah, tapi kalau misalkan ini ya, ini misalkan wes anggap saja saya malas ekstrapolasi ya, 1 dan 3 ini dianggap sudah mewakili ya, berarti diambil titik yang 1 dan titik yang ke-3. Rumusnya kan ini ya, rumusnya tadi ini saya copy dulu rumusnya. Ini persamaan berapa tadi? 14, 2, 11. Persamaan 14, 2, 11. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini ya, dimana alfa ya, alfa sama dengan, nah ini kan nilai akhir ya, alfa ini nilai akhir. Nah, berarti di sini alfa yang nilainya paling besar yang mana? Ini kan. Berarti sama dengan dia titik akhir kan? Ini ya. 1,86 sekian kali 10 pangkat 11. Ini alfa. Kemudian kalau alfa 0 ya ini seharusnya pakai simbol ya, karena saya males insert ya, saya tulis alfa gini aja. Kalau alfa 0 berarti dia titik yang awal, berarti yang ini 1,1. Ini ya, ini satuannya nanti ditulis ya, satuannya alfa kan ini, satuannya alfa. Ya, sebenarnya pakai cara seperti ini kurang valid sih ya, karena dia cuma 3 titik. Ini nggak boleh sebenarnya, nah, minimal 4 ya. Nah sekarang delta P ya, min delta P. Nah di sini datanya sudah delta P, nah, tapi di sini diminta delta P juga ya. Maksudnya delta P yang mana ya, ini sebenarnya delta kayak gitu ya. Delta P ya, sama dengan yang paling besar ya, tadi mana ini ya, ini dikurangi paling kecil ini. Nah satuannya, nah, satuan delta P Newton ya. Newton per satuan luas ya seharusnya ya.
Newton itu kan satuan gaya ya. Newton ya, per satuan luas. Newton per satuan luas. Ini saya betulkan dulu ya. Nah, ini berarti nah udah ya. Alfa 0, delta P ada ya. Cuma ini ngitungnya agak sulit ya. Nah ini kan kayak ngitung log kan ya. Berarti dia S sama dengan ya, atau kompresibilitas filter cake. Filter cake-nya sama dengan berarti kan A per A0 sama dengan berapa ya? A per A0 sama dengan ya, min delta P pangkat S ya, ini kan kayak ngitung log kan ya. Tahu maksudnya? Kayak ngitung log ya. Ya sama aja kayak gini ya. Alfa sama dengan alfa 0 kalikan min delta P pangkat S. Ini alfa per alfa 0, ini min delta P pangkat S. S sama dengan berapa? Caranya bagaimana? Ini kan sama aja kayak misalkan ini A sama dengan C pangkat C ya. Maka C A ini log kayak gini kan. Nah tapi ini lognya nggak cantik ya. Ini lognya ini ada koma-komanya ya. Nah berapa? Kalau di Excel ini saya belum pernah nyoba ya pakai bikin log sekian itu bisa apa enggak ya. Saya sendiri ya jujur belum pernah nyoba. Kalau pakai kalkulator yang scientific kalkulator itu bisa ya pakai ini. Atau pakai ini ya aplikasi di Google Play Store itu. Nah, biasanya kalian nge-cheat ya kalau matematika teknik kimia ya, biasanya ada integral diferensial, kemudian aslinya nggak bisa ya, tapi angkanya dimasukkan ya, tiba-tiba keluar langkahnya, stepnya itu ada yang panjang ada yang pendek. Nah, kemudian yang panjang kalian salin ya. Nah, aplikasinya ya banyak ya di Play Store, ada Malmat, ada apa ya. Sekarang itu malah guru-guru SMA itu bingung. Ini kok jawabannya bener semua ya, tapi kalau pas ujian kok nilainya 0 ya. Ya, karena tugasnya ngerjakannya pakai aplikasi itu. Itu bisa ya. Ada yang sudah ngitung? S-nya dapat berapa, Mbak? Berapa? 66769 72 553. Ada yang dapat lain jawabannya? Kompresibilitas itu nggak ada satuannya ya. Dia itu ibarat rasio ya. Berapa kali lipat ya. Perumpamannya kayak gitu. Sekarang zaman semakin maju ya, guru itu bingung ya ngasih tugas ini kayak apa. Ya. Kecuali tugas kayak gini ini nggak bisa ya pakai aplikasi ya, paling pakai aplikasinya yang bisa itu kayak ketika ada persamaan integral diferensial ya, diferensial parsial pun saya pernah nyoba itu bisa ya. Dan caranya itu detail ya.
Saya sendiri kalau ngerjakan mungkin nggak sedetail itu detail. Nah, dulu itu ada tugas, misalkan kalau dosennya lagi sibuk ya, masuk kelas sebentar, kemudian mata kuliah pilihan biasanya ada tugas ya, mata kuliah misalkan material energetika, solar cell, rangkum jurnal tentang desensitas solar cell ya. Kalau dulu bisa ngasih tugas kayak gitu, sekarang pakai tugas kayak gitu ya. Semuanya di copy paste tek, ya. Atau di convert ke Word dulu, di copy paste, masukkan ke Resummer ya, langsung ya keluar 2 paragraf kayak gitu, rangkumannya ini udah dikumpulkan jadi tugas. Nggak bisa sekarang kayak gitu. Ada yang dapat lain jawabannya? Main dari HP-nya ini, minyak nggak usah dimasukkan. Minyak nggak usah dimasukkan ya. Ya kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya, silakan. Di sini kan di bawahnya rumus tuh ada tulisannya constant S tuh biasanya di antara 0,1 sampai 0,8. Loh ya, ini nilainya kok aneh ya. Ya, makanya saya bilang ini apakah ada jawaban yang lain ya? Hah? 0,041. Enggak. 0,041. Ya. Nah, ini kan ada tulisannya gini ya. The constant S usually fall between 0,1 to 0,8 ya. Nah, sedangkan perhitungan yang kita dapatkan itu datanya 0,041. Nah, maksudnya kayak gini, kalau kompresibilitasnya itu semakin kecil ya, 0,1 misalkan, artinya dia penambahan filter cake-nya itu lambat, dia lama terjadi falling ya. Ketika proses filtrasi terus menerus, lama-lama endapan itu kan menumpuk ya, itu disebut juga dengan falling ya. Kalau dia kompresibilitas cake-nya itu semakin besar, dia semakin cepat terbentuk falling ya. Misalkan 0,1 dan 0,8 ya, berarti 0,8 ini lebih cepat 8 kali terbentuk falling daripada yang
0,1. Nah, ini biasanya ya, usually ya. Kalau pada kasus yang tidak biasanya ya, misalkan kayak tadi ya, ini hasilnya 0,041 ya, mungkin saja ya. Artinya dia kalau di bawah 0,1, 0,041 dia sangat lama terbentuk fouling ya. Biasanya jenis filter kayak gini ada dua kemungkinan, filternya itu bagus, yang kedua memang yang disaring itu lolos semua ya, lolos semua. Kalau lolos semua kan endapan yang terbentuk apa kan sama endapannya lolos semua ya. Atau filternya sudah jebol ya biasanya iya. Kalau lolos semua atau filternya sudah jebol ya, dia kompresibilitas filter cake-nya segini. Nah, makanya di dalam industri ya biasanya kalau untuk mengetahui kualitas itu kan biasanya dari konsentrasi filtrat kan. Konsentrasi filtratnya sekian sudah tercapai belum. Tapi misalkan kalau konsentrasi filtratnya dia itu belum tercapai ya, tapi kompresibilitas filter cake-nya itu masih bagus ya, berarti kesalahannya bukan pada proses filtrasinya, mungkin pada proses yang lain, proses sebelum atau sesudahnya. Tapi kalau misalkan konsentrasi filternya itu belum tercapai ya, jelek ya dia, kompresibilitas filter cake-nya ternyata dia loh kok kecil sekali 0,0 sekian ya, berarti kemungkinannya filter cake-nya ada masalah ya. Nah itu dia jebol ya, atau ukuran dari pori filternya itu terlalu besar ya. Ada masalah di situ. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan 1424. Bisa kopi dulu. Ya. 1424. Prediction of filtration time and washing time. Ya. Nah, pada proses filtrasi ya, misalkan kalian ketika praktikum kimia analisa ya, kalian memfilter ya, melakukan proses filtrasi campuran suspensi ya. Nah, ketika selari kalian itu kalian tuangkan ke kertas saring ya, ke kertas saring kemudian disangga oleh corong ya, corong gelas. Itu kan proses terbentuknya filtrat. Dia proses penyaringannya itu kan tidak sekedip mata langsung turun semua ya, tetapi dia menunggu waktu beberapa detik bahkan beberapa menit ya. Nah, proses menunggu waktu itu atau proses selama filtrasi itu disebut juga dengan filtration time. Nah, biasanya ketika sudah terbentuk endapan ya di kertas saring ya, artinya dia filtratnya itu sudah benar-benar tidak ada yang netes lagi. Nah, di dalam endapan itu kan biasanya masih ada zat-zat yang menempel ya. Dalam hal ini misalkan masih ada asetonnya atau apa ya. Biasanya setelah proses penyaringan kalian bilas dengan aquades ya, pakai botol pencuci, disemprot
bagian atasnya ya. Ya, bisa membayangkan ya. Ketika kalian cuci ya, itu disebut juga dengan washing ya. Itu kan ada waktunya ya. Kalau endapannya itu mengandung konsentrasi zat-zat itu sekian, kira-kira washing time-nya itu butuh waktu berapa lama ya. Air yang digunakan misalkan 100 mili ya, dengan air 100 mili dia butuh waktu berapa lama ya. Perumpamannya kayak gitu ya. Di dalam dunia industri itu juga ada ya, kalau dia pakai filter flame and plate, jadi dia double-double kayak gini banyak. Nah, setelah proses filtrasi ya, larutannya apa dengan apa ya, dia pasti ada proses dialiri oleh air ya, air proses itu. Berarti selama proses dialiri dengan air itu dia ada yang namanya washing time. Nah, filtration time maupun washing time itu ya saya tunjukkan langsung bersamanya. Selengkapnya bisa kalian baca nanti. Nah ini, jadi 14.217 ini adalah persamaan untuk washing time-nya. T sama dengan KP per 2 kalikan V kuadrat plus BV ya. Di sini tetap ada KP, tetap ada B ya. Berarti tetap ada metode grafik ya. Nah ini washing time ya. Filtration time ya. Ini filtration time, bukan washing time. Ini 14.217 ini merupakan filtration time. ini merupakan filtration time. Kemudian kalau washingnya itu persamaan, saya cari. Nah ini 14.220 ini merupakan, nah ini so predicted washing rate ya. Berarti di sini ini untuk mencari washing rate-nya ya. Nah, dV per dt ya. Nah di sini hati-hati ya, V-nya ada 2 ya. V-nya ada 2. Kalau V yang biasa ini adalah volume washing ya, volume air yang digunakan untuk mencuci ya. Ini atas-atasnya bisa kalian baca ya, penjelasannya ada ya di atasnya itu. V itu adalah volume yang digunakan untuk mencuci. Kalau T di sini adalah waktu washingnya. 1/4 ini konstanta, 1 per ini ada nilai KP. Nah ini ada VF ya. VF itu maksudnya volume filtrasi ya, volume filtrat. Plus B ya, pakai persamaan ini ya. Ya, oke, kita ke example 14.24. The slurry used in problem 14.21 is to be filtered in a plate and frame press having 30 frame and 0,873 meter persegi area per frame ya. Nah, dia menggunakan slurry yang datanya itu sama dengan problem 14.21. Nah, tapi filternya dia menggunakan tipe plate and frame, berarti dia ada beberapa lapis ya. Sebanyak 30 lapis. Ya, satu lapis itu luas filternya sebesar 0,873. Berarti ada beberapa lapis.
ini misalkan ini lapis pertama ya. Ini N1, ini N1, kemudian ini N2, N3, N4 ya, dan seterusnya ya. Misalkan ini titik-titik-titik ya. Nah, sampai ke N30. Nah, sini kan kira-kira. Tadi diketahui. Nah, ini luasnya ya. A1 frame. Nah, A1 frame-nya sama dengan berapa tadi? 0,873. 0,873 meter persegi. Berarti kalau A30 frame, nah, kalau A30 frame ya berarti ini kalikan 30. Nah, tulis di sini aja. N sama dengan 30. Ini ya. Kemudian apa lagi ya? Selari ya. Konsentrasi selari berarti CS ya. Konsentrasi selarinya problem 1421 berapa? Konsentrasi selari ini ya 23,47. Tadi kan sudah kecatat ya kalau nggak salah. CS-nya. CS-nya sama dengan ini. Satuannya juga sama. Satuannya juga sama. Kemudian apa lagi ya data yang butuh itu? Tekanan ya. Tekanannya the same pressure. Berarti Win delta P. Win delta P nya sama dengan 46 46,2. Langsung aja Newton per meter persegi. Nah, delta P, kemudian apa lagi ya? Ini ada volume filtrat. Volume filtrat VF ya, volume filtrat sama dengan 2,26 meter pangkat 3. Kemudian volume washing ya. Volume washing nol koma 283. Calculate time washing and total filter cycle time. Ya, berarti di sini disuruh menghitung ini ya, calculate time to recover. Ya.
Berarti waktu penyaringan ya, ya, T filtrasi, T washing dan T total ya. Calculate time washing and total filter cycle time if cleaning the press takes 60 menit. Nah, berarti ini kayak gini ya. Ini kalau di gambar di sini ada T filtrasi, di sini ada T filtrasi, kemudian ada T washing. Nah, setelah filtrasi washing, ini kan kayak ada T maintenance kan ya. Saya nyebutnya maintenance. Nah, if cleaning press takes, nah, proses cleaning ya. Proses cleaning pada filter itu disebut juga dengan backwash. Setelah dia dipakai ya, proses filtrasi, proses washing, habis itu dia di backwash agar bisa digunakan kembali. Backwash. Nah, prosesnya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, sekarang untuk T filtrasi ya. T filtrasi itu persamaannya tadi atas ya, atas. Nah, ini kan (14 2 17) ya. Oke, kita ditanyakan. Ditanya ya, T filtrasi, ini yang A ya, sebut aja ini yang A. T filtrasi, kemudian yang B T washing, kemudian yang C ini T total. Nah, maka penyelesaiannya yang A dulu ya. T filtrasi. Nah, persamaannya tadi kan bisa copy dulu persamaannya. Nah, kita nanti kira-kira butuh data apa aja. Nah, berarti kita butuh data, ada KP ya. Kalau V ini kan volume filtrasi ya, volume filtrat. Nah, B di sini, nah ini butuh data B juga ya. Nah, terus di sini ada gini ya. Kalau kalian menghitung dari awal lagi ya nggak apa-apa. Cuma ini ada keterangannya gini, the slurry used in problem 1421. Nah, berarti
Nah, KP-nya menggunakan yang mana ya? KP 1421. KP. Nah, ini. KP 1421 sebut saja KP lama ya. Ini soalnya nanti ada yang berbeda, sedikit berbeda. KP lama sama dengan berapa tadi nilainya? 25936. 25936. Tadi kan pangkatnya belum saya masukkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini 936. Oh 6. Ini ya KP lama. Satuannya KP itu apa? Nah, ini ditulis. Nah, hati-hati. Ini perlu saya sampaikan. Dalam mencari KP, ya, itu kan ada dimensi A, ya, ada dimensi luasan. Nah, sedangkan 1421 dan 1424 itu kan luasannya berbeda ya. Dia pakai plate and frame juga. Nah, sedangkan di sini persamaan KP dan luasan ini dia berbanding terbalik. Berarti rumusnya bagaimana? Berarti rumusnya pakai seperti ini ya. Ini berarti KP baru sama dengan ya, langsung di sini aja ya. KP baru sama dengan KP lama. KP lama dikali A lama per A baru pangkat 2. Nah, hah? Itu yang KP lama itu 25936. 25936. Iya, ini kan masih gini Mas pangkatnya. Nah, yang di actionnya tuh 636 Pak. 25. Oh 9. Ya, makasih. Nah, kayak gini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi hati-hati. Ini kan sebenarnya pakai rumus empiris kan ini. Perbandingan. Nah, pakai rumus empiris. Nah, karena KP ini berbanding terbalik dengan A, kemudian ada kuadratnya. Biasanya itu kan kalau mencari rumus empiris, sesuatu yang baru dicari itu letaknya di atas ya. Maksudnya dia tidak sebagai penyebut tapi sebagai pembilang ya. Nah, berarti kalau berbanding terbalik berarti kan dibalik ya. Dibalik seperti ini. Maka KP baru sama dengan KP lama. KP lama kan ini ya. Kalikan alamanya berapa? Oh, belum saya tulis ya, gini aja. Saya tulis dulu aja ya. Alama sama dengan berapa alama? 0,0439. 0,039.
Oh iya, terbalik. 439. 439 meter persegi. Berarti KP baru sama dengan KP lama dikali A lama ini ya, dibagi atau pangkat, dipangkat dulu aja ya. Ini kan kalau pangkat kan boleh masuk ya. Ini A baru yang sudah 30 frame. 30 frame. Nah, ini ya. Ini angkat juga. KP 72. Ya, sekian ya nilainya. Satuan KP. Nah, ini ya sudah dapat nilainya. Nah, kemudian KP kan sudah dapat ya. Yang belum ada lagi itu apa? B ya. B lama sama dengan berapa? B lama. Kayak di dikte 294. Ini belum pangkat 3 ya. Berarti 28. Ini ya. Nah, satuannya B. Berarti B baru ya, sama dengan B baru, rumusnya B ya. Rumusnya B itu ini belum saya tulis ya. Nah ini kan, jadi rumusnya B itu antara B dan A itu berbanding terbalik, tapi itu enggak ada pangkatnya ya. Berarti dia B baru sama dengan B lama kalikan A lama dibagi A baru. Ini nah, sehingga B baru sama dengan B lama kalikan A lama bagi A baru. Nah, maka T filtrasi ya, kemudian masukkan ke persamaan berapa tadi? 14 2 17 ya. Dengan persamaan ini maka ini saya tulis lagi persamaannya ini, maka waktu filtrasi ya sama dengan berarti KP per 2. Berarti kan KP nya pakai KP baru, KP per 2. Ini kasih dalam kurung dulu ya, soalnya depannya ada kuadratnya. KP per 2 kalikan
volume. Ini volume filtrat ya. Nah, kalikan ini angka 2. Angka 2. Kemudian plus BV plus B baru ya. B baru kalikan V. Nah, berarti sekian detik ya, jawabannya masih masuk akal ya. Nah, yang A kejawab ya. Waktu filtrasinya 293,285 detik. Nah, sekarang yang B ya. Yang B itu kita menghitung waktu dari washing, atau washing itu pencucian. Nah, waktu dari washingnya ini ya. Ini persamaannya saya copy dulu. Berarti nah, ini bisa dihitung langsung ya ini. Ini datanya sudah diketahui semua ya, pakai rumus ini ya. Ya, coba kalian hitung ini dapat berapa ya. Waktu washingnya dV per dt itu kan sebenarnya rate kan ya, volume per waktu. Nah, rate washing. Tapi kalau T aja itu waktu washing. Udah tinggal dihitung ya, dapat berapa. Nah, ini kita kerjakan bersama ya. Nah, sama dengan V ini adalah waktu washing, volume washing. Volume washing ya. Kemudian kalikan 4 atau satu-satu aja ya, terlalu panjang, hitung dulu ya. Rate washingnya, rate washing sama dengan 1/4 kan 0,25 kalikan dalam kurung 1 per KP, KP nya KP baru kalikan volume filtrat ya. VF kan volume filtrat. Nah, kemudian ditambah. Oh, ini saya kasih kurang lagi aja. Ini ditambah B. B-nya adalah B baru. Rate washing ya, berarti dia dalam satuan meter kubik per second ya, atau per detik. Nah, rate washingnya dapat sekian. Berarti dia waktu washing sama dengan volume dibagi rate kan ya. Nah,
ini kan kayak rumusnya debit itu bagi plate washing. Maka dia waktu washingnya sama dengan ini kan, ini sama dengan volume ya, volume washingnya, volume washing dibagi rate-nya ini dapat ya, sudah dapat ya. Waktu washingnya 240,117 detik. Nah sekarang yang ke C ya, waktu totalnya ya, waktu total ya, waktu total ya. Nah, ini kan waktu totalnya kan berarti T filtrasi ditambah T washing ditambah T backwash. T backwashnya berapa? Di soal diketahui ya T backwashnya itu. Ini cleaning the press takes 30 menit. Ini 30 menit. Nah, 30 menit itu setara dengan berapa detik? Ini kan 60. Ini detik. Berarti dia T totalnya sama dengan T filtrasi ditambah T washing ditambah T backwash. Maka T totalnya sama dengan T filtrasi kan ini, T filtrasi ditambah waktu washing ya, T washing ya, terus ditambah T backwashnya ini T. Kalau pengen jadikan menit ya sama dengan ini bagi 60 menit. Jawabnya masih masuk akal ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, materinya habis ya sampai sini. Filtrasi habis ya. Jadi filtrasi ya, itu saya tekankan kembali. Filtrasi itu intinya yang pertama itu bisa menghitung prediksi dari proses filtrasi tersebut pakai ekstrapolasi ya, itu yang pertama. Itu perhitungan yang paling sederhana ya, melakukan prediksi kalau 60 menit kemudian itu kira-kira berapa harusnya. Yang kedua itu menghitung ini resistansi cake dan resistansi dari filter itu berapa. Kemudian yang ketiga itu menghitung compressibility konstan S. Kemudian yang terakhir itu menghitung waktu filtrasi dan waktu washing. Lainnya sama aja ya, sama aja. Cuma di sini mungkin ada yang berbeda ya. Misalkan gini, dia filtrasinya bukan tipe plate and frame tapi tipe rotary filter ya. Ada ya tipe rotary filter. Itu berbeda pada mananya ya. Kalau pada rotary filter itu rotary filter
Nah ini rotary drum filter. Nah, rumusnya kan sama ya. Jadi kalau menggunakan rotary drum filter ini 14225, rumus waktu filtrasinya kan sama. Oke. Cuma dia kalau lebih detail lagi karena dia memasukkan gaya yang lain. Karena rotary drum filter itu kan selain tekanan itu dia itu ada gaya yang bekerja pada rotasi itu, yaitu gaya sentrifugal. Maka persamaannya jadi seperti ini 14226. Tapi persamaan induknya itu sama ya. 14225. Ya intinya persamaannya sama ya. Kira-kira seperti itu. Tentang filtrasi sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Hah? Iya. Oh ya di VLM. Nanti kalau kelas satunya juga sudah selesai saya upload.